teman-teman, pada video ini kami akan membahas mengenai struktur ketenagakerjaan, yaitu bagaimana tenaga kerja dikelompokkan berdasarkan sektor pekerjaan, status pekerjaan, jam kerja, serta perubahan struktur ekonomi dan implikasi kebijakannya. Pembahasan ini penting karena struktur ketenagakerjaan memengaruhi perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, struktur lapangan kerja utama, yaitu struktur lapangan kerja yang dibagi menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer meliputi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan yang memanfaatkan sumber daya alam secara langsung. Sektor sekunder mencakup industri, manufaktur, dan konstruksi yang mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Sementara itu, sektor tersier merupakan sektor jasa seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, pariwisata, teknologi informasi, dan jasa lainnya. Yang kedua, status pekerjaan utama. Berdasarkan status pekerjaannya, tenaga kerja dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pekerja formal. Yang kedua, pekerja informal. Yang ketiga, pekerja bebas atau freelance. Yang keempat, pekerja keluarga, yaitu membantu usaha keluarga tanpa menerima upah secara langsung. Kita bahas dari sini dulu. Pekerja formal yaitu memiliki kontrak kerja jelas, penghasilan tetap, dan jaminan sosial. Yang kedua, pekerja informal yaitu yang berada di luar sistem formal sehingga pendapatannya cenderung tidak stabil. Yang ketiga, pekerja bebas atau freelance yang bekerja secara mandiri dengan waktu yang lebih fleksibel. Yang keempat tadi pekerja keluarga yang membantu keluarga. Dari 4 itu ada jumlah jam kerjanya masing-masing. Jadi gini, menurut jumlah jam kerjanya terdapat beberapa kategori: full time atau kerja penuh, biasanya berlangsung 7 hingga 8 jam per hari atau lebih dari 40 jam per minggu. Sedangkan part time memiliki jam kerja kurang dari 35 jam per minggu dan banyak ditemukan pada sektor jasa. Terdapat pula lembur atau overtime, yaitu bekerja melebihi jam kerja normal dengan kompensasi tambahan. Selain itu, ada sistem kerja fleksibel seperti remote working dan gig economy yang memberikan kebebasan dalam menentukan waktu kerja. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari transformasi struktural ekonomi. Transformasi struktural ekonomi merupakan proses perubahan struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan akhirnya sektor tersier. Perubahan ini didorong oleh perkembangan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, urbanisasi, globalisasi ekonomi, serta kebijakan pemerintah. Dampaknya antara lain meningkatnya produktivitas, berubahnya struktur pekerjaan, munculnya ekonomi digital, dan adanya potensi kesenjangan ekonomi. Implikasi kebijakan. Untuk menghadapi perubahan tersebut diperlukan berbagai kebijakan, di antaranya meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, memperluas lapangan kerja formal dan perlindungan sosial, mengatur jam kerja sesuai regulasi, serta memperkuat industri, sektor jasa modern, dan pembangunan infrastruktur. Dapat disimpulkan bahwa struktur ketenagakerjaan menggambarkan kondisi tenaga kerja berdasarkan sektor pekerjaan, status pekerjaan, dan jam kerja. Selain itu, transformasi struktur ekonomi membawa perubahan yang memerlukan kebijakan yang tepat agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.